Oke, selanjutnya saya akan membahas kolaborasi dan publikasi di Google Slides. Saat kita membuat presentasi di Google Slides, kita akan menjadi pemiliknya dan memiliki kendali penuh atas presentasi tersebut dan bisa melakukan berbagai tindakan seperti mengubah konten, menambahkan kolaborator, mengalihkan kepemilikan, dan menghapusnya. Untuk berkolaborasi dengan orang lain, kita perlu memberikan izin pada mereka dengan peran tertentu. Terdapat 3 peran utama dalam Google Slides, yaitu pelihat, cuman bisa ngeliat doang, pengomentar atau bisa komen ya, dan editor, itu editor bisa mengubah konten presentasi, tetapi tidak bisa mentransfer kepemilikan atau menghapus presentasi. Pengomentar hanya dapat melihat dan menambahkan komentar ke presentasi, sedangkan pelihat hanya bisa melihat, mengunduh, dan menyalin presentasi. Ini cara share link ya, atau membagikan tautan untuk kolaborasi di Google Slides. Yang pertama, buka presentasi Google Slides yang ingin dikolaborasikan. Yang kedua, di bagian atas layar, klik tombol bagikan yang berada di sebelah kanan. Akan muncul jendela dialog bagikan dengan orang lain. Di bagian atas jendela, masukkan alamat email anggota tim yang ingin diajak berkolaborasi di kolom tambah orang. Lalu dapat memilih level akses untuk setiap anggota tim seperti pemilik, editor, peninjau, atau pembaca. Setelah memilih level akses, kita dapat menambahkan pesan pribadi opsional untuk anggota tim yang diundang. Klik tombol kirim untuk mengirim undangan kolaborasi ke anggota tim melalui Gmail. Selanjutnya, kolaborasi menggunakan komentar. Kita bisa menambahkan komentar ke slide atau memilih elemen pada presentasi seperti kata, kalimat, gambar, bagan, dan lainnya. Cara menambahkan komentar, yang pertama, klik sisipkan, pilih komentar atau tambahkan komentar. Kemudian ketika komentar dan menyebutkan alamat email anggota lain dengan menggunakan @ ya. Orang yang disebutkan dapat membalas atau mencentang komentar sebagai tanda selesai dan menyembunyikan diskusi. Orang yang menerima komentar bisa membalas dan klik balas. Elemen yang diberi komentar akan muncul dengan highlight kuning. Untuk menyelesaikan komentar, pilih kotak centang pada kotak komentar. Saat komentar ditambahkan, diedit, dan diselesaikan, kita bisa mengetahui semua diskusi melalui buka riwayat komentar. Selanjutnya ada manajemen versi di Google Slides adalah fitur yang memungkinkan untuk melacak perubahan yang dilakukan pada presentasi, mengelola versi presentasi, dan berkolaborasi dengan tim dalam pengeditan. Dengan manajemen versi, dapat melihat riwayat revisi, mengembalikan versi sebelumnya, dan bekerja secara efisien dalam tim. Cara melakukan manajemen versi, yang pertama ada mengakses manajemen versi. Buka presentasi di Google Slides yang ingin dikelola versinya. Klik pada menu File di bagian atas, lalu pilih versi dan lihat versi. Yang kedua ada melihat riwayat revisi. Setelah masuk ke manajemen versi, akan melihat daftar revisi yang telah dilakukan pada presentasi. Setiap entry menunjukkan waktu revisi, pengguna yang melakukan revisi, dan deskripsi singkat perubahan yang dilakukan. Yang ketiga ada mengembalikan versi sebelumnya. Pilih entry revisi yang ingin dipulihkan untuk mengembalikan presentasi ke versi sebelumnya. Klik tombol kembalikan versi ini untuk mengembalikan presentasi ke keadaan saat revisi tersebut dilakukan. Yang keempat, menambahkan catatan revisi. Saat menyimpan versi baru dari presentasi, kita dapat menambahkan catatan revisi untuk memberikan informasi tambahan tentang perubahan yang dilakukan. Klik pada kotak catatan revisi dan tuliskan deskripsi yang jelas tentang. Yang keempat ada menambahkan catatan revisi. Saat menyimpan versi baru dari presentasi, kita dapat menambahkan catatan revisi untuk memberikan informasi tambahan tentang perubahan yang dilakukan. Klik pada kotak catatan revisi dan tuliskan deskripsi yang jelas tentang perubahan yang dilakukan. Yang kelima, membandingkan revisi. Pilih entry revisi yang ingin dibandingkan. Klik tombol bandingkan untuk melihat perbedaan antara kedua versi. Yang keenam ada mengunduh versi tertentu. Pilih entry revisi yang diinginkan, klik tombol unduh untuk mengunduh presentasi dalam format yang sesuai. Hingga 7, memberikan komentar pada revisi. Pilih entry revisi yang ingin dikomentari, klik tombol komentar dan tuliskan komentar dalam kotak yang tersedia. Yang ke-8, kolaborasi dalam manajemen versi. Memanfaatkan manajemen versi untuk memudahkan kolaborasi dengan tim dalam pengeditan presentasi. Setiap perubahan yang dilakukan oleh anggota tim akan tercatat dengan jelas, memungkinkan tim untuk melihat dan memahami perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada mengunduh file Google Slides. Yang pertama, buka presentasi Google Slides yang ingin diunduh, pilih menu file di bagian atas layar, pilih unduh atau download dari menu drop-down. Tampilan akan muncul submenu dan beberapa opsi format file yang tersedia seperti PowerPoint atau .pptx. Ya, unduh presentasi dalam format PowerPoint yang dapat dibuka dengan Microsoft PowerPoint atau aplikasi serupa. Selanjutnya ada PDF atau PDF dokumen. Ya, ini .pdf untuk presentasi dalam format file PDF yang dapat dibuka dengan pembaca PDF. Selanjutnya ada teks terdiri dari .txt untuk teks terdiri dari teks yang terdapat di slide. Jadi menjadi teks semua tuh. Dan lainnya, ini ada banyak ya. Google Slides juga menawarkan beberapa opsi format lainnya. So kalian latihannya coba buka nih Google Slides. Pilih format file yang diinginkan untuk mengunduh presentasi ke perangkat. Setelah memilih format, presentasi akan diunduh dan tersimpan di perangkat kita sesuai dengan pengaturan unduhan yang ada.